Hai teman-teman, saat ini kita kembali lagi bersama dengan kami di channel Yeni Motivation. Kali ini kita akan membahas berbagai macam materi yang akan membuat kita memiliki cara pandang dan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di Yeni Motivation. Hahaha, aku bisa meramal apa yang kamu pikirkan. Santuy, Besti. Aku akan memberikan solusi yang terbaik kepadamu. Yang pastinya nggak akan membuat kamu kebingungan lagi. Oh ya, apakah itu? Daftarkan segera dan ikuti program pelatihan cepat kerja dengan masa pelatihan singkat. Dan setelah itu, kamu akan diinterview dan langsung bekerja. Bukan hanya itu saja, dengan mengikuti program pelatihan ini, maka kamu akan mendapatkan berbagai fasilitas dan keuntungan lainnya. Wah, menarik sekali. Oke lah, OTW Besti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai ciri karyawan yang berkualitas di dalam sebuah perusahaan. Bagaimana ciri-cirinya? Ada 15 ciri-ciri yang harus kita ketahui. So, tetap stay tune dan jangan kemana-mana. Ciri karyawan yang terbaik yang pertama ialah menjalankan tugas dengan baik. Ya, betul sekali. Seorang staf atau karyawan akan dianggap baik ketika dia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setiap tugas-tugas yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan juga penuh kepercayaan. Jaga kepercayaan dari perusahaan yang telah diberikan kepada Anda. Yang kedua, produktif. Kenapa harus produktif? Betul sekali harus produktif. Kenapa? Perusahaan tidak mungkin menggaji orang-orang yang pemalas, yang pasif, yang semuanya by order. Harus produktif, tidak mesti disuruh-suruh, tetapi tahu apa yang harus dikerjakan. Membuat planning dengan benar, sehingga segala pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Dan yang ketiga ialah berorientasi pada target. Kenapa? Penting sekali seorang staf harus punya target, punya tujuan. Jikalau seandainya tujuan atau target yang tidak tercapai, maka tentunya itu akan berdampak pada penilaian terhadap dirinya sendiri. Maka jujur saja perusahaan pasti tidak mungkin akan menggaji atau memperkerjakan maksud saya orang-orang yang tidak bisa mencapai target sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang keempat, bermotivasi tinggi. Seorang karyawan harus memiliki motivasi dalam dirinya. Jangan menunggu orang lain memotivasi diri sendiri. Tapi kita harus belajar memotivasi diri sendiri. Meskipun mungkin dalam keadaan sedang tertekan, mungkin target tidak tercapai, membuat kita akhirnya depresi, stres, sedih, galau, merasa bersalah. Tapi kita harus belajar memotivasi diri sendiri, membangkitkan diri sendiri agar semangat kembali untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang telah dipercayakan oleh perusahaan kepada kita. Yang kelima, sabar dan bekerja keras. Betul, sabar adalah kunci utama dalam segala sesuatunya. Tetapi sabar tanpa action juga nol besar. Sabar diiringi dengan pekerja keras, dengan tidak pernah menyerah, mencoba terus, gagal, coba lagi, dan kemudian melihat kesalahan, apa kesalahannya diperbaiki. Dari sabar, kerja keras, dan juga evaluasi diri, itu penting sekali dalam diri seorang pekerja atau staf kantor. Kenapa? Dengan itu, dia akan mampu naik level ketika bosnya atau atasannya melihat pekerjaannya memiliki perubahan yang signifikan, maksud kami yang signifikan ke arah yang lebih positif. Kemudian fokus pada detail. Setiap detail-detail dalam pekerjaan harus diperhatikan. Jangan buru-buru mengambil keputusan. Jangan gegabah atau jangan langsung semuanya serba dadakan. Tetapi detail, terencana dengan baik. Fokus pada apa yang akan dikerjakan. Maka percayalah, setiap pekerjaanmu ketika diatur dengan baik, dilihat secara teliti atau detail, pekerjaan itu akan bisa berjalan dengan baik.
Yang ketujuh, berpikir dan bertindak positif. Kita harus memiliki pikiran-pikiran positif dan tentunya juga harus bisa bertindak positif. Jangan melulu melakukan hal yang salah. Ketika seandainya pun mungkin atasanmu marah atau rekan-rekan kerjamu mungkin tidak memperlakukanmu dengan baik, tetaplah berpikir positif dan bertindak positif. Artinya, misalnya ketika orang lain mungkin melakukan kesalahan, kejahatan kepadamu di dalam kantor, mungkin mereka mengkhianatimu atau mungkin menikungmu dari belakang, tetaplah berpikir positif dan juga bertindak positif. Tetap baik kepada mereka, tetap hormat kepada mereka. Mungkin rasanya tidak enak, tapi sikap kita akan menunjukkan kualitas kita. Dan yang kedelapan, menjaga hubungan sosial. Hubungan sosial pastinya harus dimiliki oleh setiap makhluk sosial. Karena kita adalah makhluk sosial, maka kita harus menjaga hubungan baik kita terhadap rekan kerja kita, pemimpin kita, dan orang-orang lain. Jangan menganggap rendah setiap pekerjaan. Misalnya, kalau kamu adalah seorang staff yang mungkin senior staff, maka hargailah meskipun dia itu hanya seorang cleaning service, OB, ataupun satpam. Jangan sombong dan jangan menganggap remeh orang lain. Tetap berkata yang baik dan hormati satu sama lain. Dan yang kesembilan ialah jujur. Jujur adalah modal utama dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Kejujuran adalah modal yang paling utama dan harus dimiliki oleh seorang karyawan. Ya, kemudian kenapa harus jujur? Ketika sekali saja kita berbohong, maka orang pun tidak akan pernah percaya lagi. Terkadang ada orang yang bisa memberikan kesempatan kedua, tetapi tidak jarang ada banyak orang tidak memberikan kesempatan dan kepercayaan lagi kepada orang yang tidak jujur. Maka kejujuran itu harus dimiliki. Jujurlah di dalam menangani keuangan, jujurlah di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Jangan korupsi waktu, jangan bermain-main. Jujurlah dari hatimu yang paling dalam dan kerjakanlah segala sesuatunya tentunya juga dengan jujur. Dan yang ke-10, disiplin. Disiplin adalah hal yang paling utama juga. Kalau seandainya seorang karyawan tidak disiplin, maka tentunya dia akan mendapat SP, dia akan dapat peringatan, hukuman, bahkan juga bisa jadi dia tidak akan dipakai lagi oleh perusahaan. Maka seorang karyawan yang baik harus memiliki kedisiplinan dalam dirinya. Jangan terlambat dalam bekerja, tepat waktu dalam mengerjakan tugas, bahkan tepat waktu dalam mengejar setiap pekerjaan-pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan ataupun perusahaan kepada Anda. Yang ke-11, sopan santun. Sopan santun harus dimiliki oleh setiap orang. Ya, ada banyak orang hebat, ada banyak orang pintar, tetapi tidak punya attitude, tidak punya sopan santun. Sopan santun itu penting sekali dimiliki oleh setiap pekerja. Terkadang saya memperhatikan bahwa ada banyak anak-anak muda yang mungkin baru fresh graduate atau mungkin dia pintar, jago, lebih hebat daripada yang lama-lama. Ya, kemudian dia tidak punya sopan santun, dia tidak menghargai orang lain. Atau kamu-kamu yang manajer muda yang mungkin umur Anda masih muda, tetapi mungkin bawahan Anda jauh lebih tua daripada Anda. Hargailah, meskipun mungkin secara profesionalitas Anda berhak untuk menegur ketika mereka salah atau tidak mengerjakan tugas. Tetapi perhatikan, jaga sopan santunnya, jaga kata-kata kita juga. Meskipun kita adalah atasan atau pimpinan, kita pun harus menjaga sopan santun kita, perkataan kita terhadap bawahan kita, dan juga tentunya kepada rekan-rekan kerja kita. Agar apa? Agar hubungan kita dengan mereka semakin baik dan berjalan seperti kekeluargaan. Dan yang ke-12, dapat berkomunikasi dengan baik. Seorang karyawan jikalau komunikasinya buruk dengan orang lain, gampang emosian, gampang tersinggung, meledak-ledak, akhirnya apa yang terjadi? Hubungannya dengan orang lain tidak akan baik dan tentunya apapun yang disampaikannya juga tidak akan nyambung. Otomatis kalau komunikasi kita tidak baik, maka pekerjaan kita pun juga akan kacau dan berantakan. Maka penting sekali seorang karyawan yang baik harus memiliki cara komunikasi yang baik dan mampu juga berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang baik, tepat, dan juga tentunya benar. Yang ke-13, mampu bekerja sama dengan tim. Nah, ada beberapa orang yang mampu bekerja dengan tim ataupun juga dengan individual. Terkadang ada orang yang hanya bisa bekerja secara individual saja. Kalau dia mengerjakan sendiri, dia beres semuanya. Tapi kalau dia bekerja dengan tim, akhirnya bentrok dengan yang lain, nggak cocok-cocokan dengan yang lain ya. Tapi kita harus memiliki ini, yaitu mampu bekerja sama dengan tim. Supaya apa?
segala sesuatunya bisa sinkron. Kalau kita sudah bisa bekerja sama dengan tim, maka dimanapun kita ditaruh, kita bisa bekerja, ya, mengerjakan segala sesuatunya dengan benar. Tim membantu kita untuk bisa mengerjakan, menghandle pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak bisa kita handle. Selain itu, bersama tim juga kita diasah karakter kita, kesabaran kita, mungkin termasuk juga ketulusan kita juga akan dilatih bersama tim yang mungkin karakternya berbeda-beda. Selain itu, kita juga dilatih one day siapa tahu kita bisa menjadi pemimpin, menggantikan pemimpin-pemimpin kita yang memimpin kita saat ini. Tentunya dilatih, dilihat dari berbagai macam aspek. Salah satunya adalah ketika kita mampu bekerja sama dengan tim secara kompak dan juga solid. Dan yang ke-14, mudah beradaptasi. Ya, Anda-Anda yang mungkin suka pindah-pindah bekerja, atau contohnya Anda baru di perusahaan baru yang mungkin agak berbeda dengan Anda di kantor sebelumnya. Ini adalah salah satu yang dinilai oleh perusahaan, yaitu mudah beradaptasi. Mudah bergaul, gampang mengerti situasi, dan tidak gegabah. Ya, beradaptasi penting sekali. Artinya mengenal situasi, mengenal karakter orang, mengenal karakter pemimpin, rekan kerja, suasana kantor, dan sebagainya. Dan tidak menuntut harus seperti apa yang kita inginkan. Dan yang ke-15, cepat belajar. Artinya, seorang pekerja atau perusahaan sangat akan dinilai oleh perusahaannya ketika dia cepat belajar, cepat memahami setiap tugas-tugas yang diberikan. Dan kemudian ketika ada mungkin program baru atau mungkin proyek baru atau pekerjaan baru yang diberikan kepadanya, dia diajarkan dan cepat belajar. Ya, seorang yang cepat belajar akan lebih dihargai, akan lebih direspek dan digunakan oleh perusahaan ketika dia bisa cepat belajar dan cepat memahami apa yang telah diberikan kepadanya. Nah, demikianlah 15 ciri-ciri karyawan yang berkualitas di perusahaan atau di tempat kerja. Mari belajar, saya tahu kita tidak sempurna, tapi setidaknya milikilah beberapa di antaranya. Jujur adalah paling nomor 1, disiplin, berkemauan keras, bermotivasi, kemudian menjaga sopan santun, attitude, dan juga mampu menjaga hubungan sosial dengan satu sama lain. Ya, demikianlah hari ini. Semoga sharing-sharing hari ini bisa membuat kita semakin berwawasan luas dan tentunya belajar dari setiap kesalahan di masa lalu. Salam dari kami, Yeni Motivation, dan tetap semangat!